Cinta adalah cerita yang tak pernah benar-benar selesai. Ia tumbuh dari hal-hal sederhana, dari tatapan yang tertangkap tanpa sengaja, dari pesan yang ditunggu tanpa alasan. Naskah ini bukan tentang cinta yang gemerlap, bukan juga tentang janji manis atau akhir yang megah, tapi tentang proses, tentang perasaan yang perlahan bertumbuh, diuji oleh waktu, dirawat dalam sunyi, dan pada akhirnya mungkin harus dilepas dengan doa. Inilah kisah yang berjalan dalam diam, dalam hujan, dalam rindu, dan dalam keikhlasan. Sebuah monolog panjang tentang hati yang belajar mencintai, memahami, dan merelakan. Selamat mendengarkan, ini adalah cinta yang bertumbuh. Cinta bukan hanya sekedar kata yang manis diucapkan, bukan hanya pelukan hangat ataupun hadiah di hari ulang tahun. Cinta itu adalah rasa yang tumbuh, bukan yang tiba-tiba meledak lalu padam. Kita sering bertanya, apakah itu cinta? Kadang cinta tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dia hadir saat kita duduk berdua tanpa berbicara, tapi hati terasa penuh. Saat kita saling diam, tapi tahu ada yang sedang tumbuh di dalamnya. Cinta adalah benih yang tumbuh dalam kesabaran. Ia tidak selalu tentang tawa, tapi juga tentang ketaguhan untuk tetap tinggal meski dalam diam. Ia bukan hanya tentang kamu dan aku, tapi tentang kita dan bagaimana kita menjaga apa yang telah tumbuh. Kami bertemu bukan karena takdir yang indah, tetapi karena pertemuan kecil yang tidak direncanakan. Aku ingat, hari itu hujan, aku duduk di halte, dia berdiri di samping saya. Kami tidak langsung berbicara, hanya saling melihat. Tapi, dari situlah semuanya dimulai. Bukan cinta pandangan pertama, tapi mungkin rasa penasaran yang pertama. Ada yang membuatku ingin mengenalnya lebih jauh. Obrolan ringan tentang cuaca menjadi awal dari percakapan yang panjang. Dan aku mulai menyimpan harapan yang belum sempat kusebutkan. Dan hari-hari berikutnya kami bertemu lagi. Bukan kebetulan. Mungkin semesta memang tahu caranya menyusun cerita. Setiap percakapan terasa lebih dalam. Kami pun mulai tertawa di tempat yang sama, membagi cerita-cerita kecil tentang masa lalu, tentang mimpi-mimpi kita. Aku mulai menulis pesan yang panjang, menunggu balasan seperti anak kecil menunggu senja. Aku mulai hafal nada suaranya, dan aku tahu, aku pun mulai jatuh cinta. Hari-hari yang membuatku rindu. Kami mulai terbiasa saling menyapa, saling menunggu kabar, saling mendengar, meski hanya tentang hal-hal yang kecil. Dia akan bertanya, "Sudah makan?" Aku akan menjawab, "Iya, tapi baru setengah hati." Kami tertawa. Hal sesederhana, tapi rasanya hangat. Aku mulai rindu saat tidak ada kabarnya. Rindu bukan karena dia penting, tapi karena dia membuat hari-hariku itu terasa lengkap. Setiap malam, aku selalu mengecek ponsel, berharap ada namanya muncul. Kami mulai berbagi mimpi tentang tempat yang ingin kami kunjungi, tentang lagu yang membuat kami teringat
masa kecil. Kami berbicara tentang hal-hal sepele yang justru terasa penting saat dibicarakan dengannya. Aku mulai menulis puisi tentang mata yang tidak ingin kulupakan, tentang suara yang menenangkan, tentang detik-detik kebersamaan yang ingin kuabadikan. Kadang kami menonton film yang sama dari jarak jauh, lalu berbincang hingga larut malam. Kadang kami saling mengirimkan lagu, seolah tiap bait lirik itu adalah bahasa hati yang tak sempat kami ucapkan. Pelan-pelan aku mulai jatuh hati. Tidak ada momen dramatis, tidak ada bunga, tidak ada pengakuan cinta. Tapi hari demi hari bersamanya, aku menyadari aku telah jatuh hati. Dia tuh tahu caranya mendengarkan, dia juga tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Dia tahu saat aku tidak baik-baik saja, meski aku berkata aku kuat. Aku menyukai persiko yang menjadi lebih tenang saat bersamanya. Ada rasa aman yang tak bisa dijelaskan. Cintaku pun tumbuh tanpa suara. Aku jatuh cinta pada caranya berjalan, pada caranya mengucapkan kata-kata, pada caranya membuatku lupa bahwa aku sedang lelah. Bahkan saat dia tidak ada, kehadirannya terasa. Tapi aku mulai takut kehilangannya. Takut berharap terlalu dalam, tapi perasaan itu tidak bisa kubendung. Aku hanya mencintainya dalam diam, dalam doa, dalam jarak yang tidak selalu bisa ditentukan. Dan juga dalam sunyi. Aku tahu aku tidak sendiri, karena cinta bukan hanya tentang dua tubuh yang berdekatan, tapi juga dua hati yang saling mengingat meski dari jauh. Ketika semua tak lagi mudah, tapi hidup tidak selalu tentang senyuman. Ada saat di mana kami itu bertengkar tentang hal kecil, tentang waktu, tentang harapan. Aku ingin dia hadir lebih sering. Dia ingin aku mengerti kesibukannya. Kami mulai bertanya, apakah cinta ini masih sama? Ataukah mulai berubah? Aku mulai merindukan versi kita yang dulu. Tapi waktu tak pernah bisa diputar. Cinta diuji bukan saat kita bahagia, tapi saat kita mulai merasa sendiri dalam hubungan itu. Aku duduk sendiri, bertanya pada diri, apakah bertahan membuatku bahagia atau hanya membuatku lelah? Kami mulai diam lebih sering, saling tunggu siapa yang paling peduli, saling uji siapa yang lebih kuat menahan ego. Tapi cinta tak bisa tumbuh di atas gengsi. Malam-malamku mulai penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Aku menulis pesan, lalu menghapusnya berkali-kali. Aku ingin bicara, tapi aku takut membuatnya pergi. Melepaskan tanpa membenci. Ada hari di mana kami memilih duduk
untuk bersama dan saling jujur. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan, hanya dua orang yang saling menyayangi. Tapi tahu bahwa tetap bersama mungkin bukan jalan terbaik. Kami pun melepaskan dengan pelan-pelan. Tidak untuk mencari yang baru, tapi untuk memberi ruang bagi diri sendiri. Melepaskan bukan berarti berhenti mencintai. Kadang cinta justru hadir dalam bentuk doa yang tak terdengar. Aku belajar bahwa tidak semua cinta itu harus dimiliki. Ada juga cinta yang hanya cukup saja disimpan. Cinta yang cukup saja dikenang. Dan aku mulai belajar mencintai diriku sendiri lagi. Kini kami berjalan sendiri-sendiri. Tapi setiap kali aku melihat hujan turun, aku teringat pertemuan kami di halte itu. Tempat yang semuanya itu dimulai. Setelah semua usai, aku belajar banyak darinya. Tentang ketulusan, tentang sabar, dan tentang diam yang penuh makna. Kami kini berjalan di jalan masing-masing, tapi tak ada dendam dan tak ada sesal. Karena mencintai itu tak selalu berarti memiliki. Cinta sejati adalah yang membuatmu ingin orang lain bahagia, meski bukan denganmu. Dan aku tahu, meski kami tidak lagi bersama, cintaku padanya tetap tulus, tetap damai. Aku menulis namanya di langit malam, bukan untuk dikenang, tapi untuk didoakan. Cinta sejati bukan yang membuatmu itu melayang tinggi, tapi yang membuatmu itu tenang. Itu adalah cinta sejati. Cinta bukan yang datang untuk mengisi kekosongan, tapi yang hadir saat kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri. Dan jikalau aku bisa memutar waktu, aku akan tetap memilih bertemu dengannya. Bukan untuk hidup bersama, tapi untuk belajar tentang cinta. Karena cinta selalu bertumbuh dalam diam, dalam kenangan, dalam doa. Kita tumbuh dengan banyak definisi tentang cinta. Dari dongeng masa kecil yang selalu diakhiri dengan bahagia selamanya. Dari film-film romantis yang menyelipkan ciuman di bawah hujan. Dari lagu-lagu patah hati yang memaksa kita percaya bahwa cinta itu rumit, menyakitkan, ataupun justru terlalu manis untuk nyata. Tapi hidup tak selalu seperti cerita, dan cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang bisa kita pegang. Kadang cinta datang dalam bentuk perhatian kecil, dalam kehadiran yang tidak pernah kita minta, tapi diam-diam jadi tempat kita pulang. Aku percaya bahwa cinta harus selalu membuat kita bahagia. Tapi kenyataannya, cinta juga bisa membuat kita bertumbuh lewat luka. Lewat kehilangan, lewat air mata, lewat hal-hal yang tidak ingin kita ulang, tapi membentuk siapa diri kita hari ini. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaanku ini mulai tumbuh. Mungkin
Mungkin saat aku mulai memikirkan seseorang sebelum tidur, atau saat aku menunggu pesan sederhana hanya untuk memastikan dia masih di sana. Atau mungkin saat aku menyadari bahwa kehadirannya itu mampu mengubah cara aku memandang hari ini. Cinta itu aneh. Ia bisa muncul dari percakapan pendek di sore mendung, dari tawa kecil di ujung telepon, dari diam-diam yang terasa nyaman, dari jarak jauh yang membuat kita justru lebih mengenal hati. Dan di antara semua definisi itu, aku menyimpan satu versi cintaku sendiri. Cinta adalah sesuatu yang tumbuh seperti pohon, tapi selalu terlihat mekar, tapi diam-diam mengakar. Di dunia ini, kita semua pernah mencintai, entah pada orang, kenangan, ataupun harapan. Dan dalam setiap cinta yang pernah kita miliki, selalu ada cerita yang tak semua orang tahu. Ada cerita tentang menunggu, tentang memberi ruang, tentang menahan kata-kata karena takut menyakiti, tentang berjuang sendirian demi rasa yang tak bisa dijelaskan. Cinta bukan hanya tentang bersama. Terkadang cinta adalah tentang tahu kapan harus diam, tahu kapan harus pergi, tahu kapan harus mengikhlaskan. Karena ada cinta yang tak selesai di dunia nyata, tapi hidup dalam hati yang tidak pernah benar-benar lupa. Jika kamu pernah mencintai seorang diam-diam, jika kamu pernah menulis pesan yang tak pernah kamu kirim, jika kamu pernah berharap tanpa tahu akan jadi apa, maka kamu akan memahami cerita ini. Cerita tentang cinta yang tidak langsung mekar, tapi tumbuh pelan-pelan, diam-diam, dan dalam. Dan aku ingin kamu dengar bukan dengan telingamu, tapi juga dengan hatimu. Karena ini bukan hanya ceritaku, tapi mungkin juga ceritamu. Sebelum cerita ini dimulai, aku ingin bercerita bukan tentang dia, tapi tentang sebuah ruang kecil dalam hati manusia yang perlahan-lahan belajar mengenal sesuatu bernama cinta. Kita tumbuh dengan banyak definisi tentang cinta. Dari dongeng masa kecil yang selalu diakhiri dengan bahagia selamanya. Dari film-film romantis yang menyelipkan ciuman di bawah hujan. Dari lagu-lagu patah hati yang memaksa kita percaya bahwa cinta itu rumit, menyakitkan, ataupun justru terlalu manis untuk nyata. Tapi hidup tak selalu seperti cerita. Dan cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang bisa kita pegang. Kadang cinta datang dalam bentuk perhatian kecil, dalam kehadiran yang tidak pernah kita minta, tapi diam-diam itu jadi tempat kita pulang. Aku pernah percaya bahwa cinta harus selalu membuat kita bahagia. Tapi kenyataannya, cinta juga bisa membuat kita tumbuh lewat luka, lewat kehilangan, lewat air mata, lewat hal-hal yang tidak ingin kita ulang, tapi membentuk siapa diri kita hari ini.
Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaanku ini mulai tumbuh. Mungkin saat aku mulai memikirkan seorang sebelum tidur, atau saat aku menunggu pesan sederhana hanya untuk memastikan dia masih ada di sana, atau mungkin saat aku menyadari bahwa kehadiran mampu mengubah cara aku memandang hari ini. Cinta itu aneh. Ia bisa muncul dari percakapan pendek di sore mendung, dari tawa kecil di ujung telepon, dari diam-diam yang terasa nyaman, dari jarak jauh yang membuat kita justru lebih mengenal hati. Dan di antara semua definisi itu, aku menyimpan satu versi cintaku sendiri. Cinta adalah sesuatu yang tumbuh seperti pohon dan selalu terlihat mekar tapi diam-diam mengakar. Di dunia ini kita semua pernah mencintai, entah pada orang, kenangan, atau harapan, dan dalam setiap cinta yang pernah kita miliki selalu ada cerita yang tak semua orang tahu. Ada cerita tentang menunggu, tentang memberi ruang, tentang menahan kata-kata karena takut menyakiti hati, tentang berjuang sendirian demi rasa yang tak bisa dijelaskan. Cinta bukan hanya tentang bersama. Terkadang cinta adalah tentang tahu kapan harus diam, tahu kapan harus pergi, tahu kapan harus mengikhlaskan. Karena ada cinta yang tak selesai di dunia nyata, tapi hidup dalam hati yang tidak pernah benar-benar lupa. Jika kamu pernah mencintai seseorang diam-diam, jika kamu pernah menulis pesan yang tak pernah kamu kirim, jika kamu pernah berharap tanpa tahu akan jadi apa, maka kamu akan memahami cerita ini. Cerita tentang cinta yang tidak langsung mekar tapi tumbuh pelan-pelan, diam-diam, dalam. Dan aku ingin kamu dengarkan bukan dengan telingamu, tapi dengan hatimu. Karena ini bukan hanya ceritaku, tapi mungkin juga ceritamu. Sebelum cerita ini dimulai, aku ingin bercerita bukan tentang dia, tapi tentang sebuah ruang kecil dalam hati manusia yang perlahan-lahan belajar mengenal sesuatu bernama cinta. Kita tumbuh dengan banyak definisi tentang cinta, dari dongeng masa kecil yang selalu diakhiri dengan bahagia selamanya, dari film-film romantis yang menyelipkan ciuman di bawah hujan, dari lagu-lagu patah hati yang memaksa kita percaya bahwa cinta itu rumit, menyakitkan, atau justru terlalu manis untuk dinyatakan. Tapi hidup tak selalu seperti cerita, dan cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang bisa kita pegang. Kadang cinta datang dalam bentuk perhatian kecil, dalam kehadiran yang tidak pernah kita minta, tapi diam-diam jadi tempat kita berpulang. Aku pernah percaya bahwa cinta harus selalu membuat kita bahagia, tapi kenyataannya cinta juga bisa membuat kita bertumbuh lewat duka, lewat kehilangan, lewat air mata, lewat hal-hal yang tidak ingin kita ulang, tapi membentuk siapa diri kita hari ini. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaanku ini mulai tumbuh. Mungkin saat aku mulai memikirkan seseorang sebelum tidur, atau saat aku menunggu pesan sederhana hanya untuk memastikan dia masih di sana. Atau mungkin saat aku menyadari bahwa kehadirannya mampu mengubah cara aku memandang hari. Cinta itu aneh. Ia bisa muncul dari percakapan pendek di sore mendung, dari tawa kecil di ujung telepon, dari diam-diam yang terasa nyaman, dari jarak jauh yang membuat kita justru lebih mengenal hati. Dan di antara semua definisi itu, aku menyimpan satu versi cintaku sendiri. Cinta adalah sesuatu yang tumbuh seperti pohon, tak terlalu terlihat mekar tapi diam-diam mengakar. Aku ingin menceritakan sebuah kisah. Bukan kisah luar biasa, bukan pula kisah sempurna, tapi ini kisahku. Tentang perasaan yang tumbuh pelan-pelan. Tentang cinta yang tak datang dengan gegap gempita, tapi diam-diam menjalar dalam ruang hidupku.
Aku tidak pernah mengira bahwa perasaan seperti ini bisa tumbuh di antara jeda-jeda biasa. Dulu, aku pikir cinta itu tentang detak jantung yang berdebar hebat, tentang pertemuan dramatis, tentang kata-kata puitis. Tapi ternyata cinta bisa hadir di tengah hal-hal yang paling sederhana, di antara tawa pelan, tatap mata yang tak sengaja, atau pesan singkat di malam yang sunyi. Aku tidak tahu pasti kapan semuanya dimulai. Mungkin saat aku mulai menunggu tanpa sadar, mungkin saat aku mulai mencari namanya di antara notifikasi, atau mungkin saat aku tak lagi nyaman jika tak tahu kabarnya hari ini. Semua terjadi begitu saja, tanpa aba-aba, tanpa janji, hanya rasa yang tumbuh dari kecil, lalu menjadi besar. Dari sekedar suka menjadi harapan, dan dari harapan menjadi keberanian untuk tetap bertahan meski tak tahu akan berakhir di mana. Aku ingat suatu sore, hujan turun perlahan. Aku duduk sendirian, memikirkan banyak hal tentang hidup, tentang masa depan, dan tanpa aku sadari, aku memikirkan seseorang yang perlahan-lahan mulai mengisi ruang di hatiku. Saat itulah aku sadar bahwa aku sedang jatuh cinta. Tapi aku bukan tokoh utama dalam film romantis. Aku hanyalah seorang yang pernah merasakan bagaimana rasanya menunggu pesan yang tak kunjung datang. Seseorang yang pernah menulis puisi yang tak pernah dikirim. Seseorang yang pernah tersenyum sendiri karena satu kata darinya bisa menyelamatkan hariku. Dan begitulah semuanya bermula. Cinta ini bukan yang menggelegar, bukan yang mengikat, tapi ia bertumbuh pelan-pelan dalam hati, dalam doa, dan dalam diam. Ini bukan kisah yang sempurna, tapi ini kisahku. Ada satu cerita yang masih aku simpan rapi tentang Hairil dan aku. Mereka tidak bertemu di tempat romantis, bukan di kafe yang penuh lampu temaram, bukan di tepi pantai saat matahari terbenam. Mereka bertemu di sebuah ruang sederhana di sela-sela tugas kampus dan hari-hari yang penuh tekanan. Tapi entah kenapa, di antara rutinitas yang membosankan itu, ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan. Aku tidak tahu kapan tepatnya ia memulai memperhatikan Hairil. Mungkin saat dia melihat caranya menundukkan saat bicara, atau saat Hairil tersenyum kecil karena sesuatu yang sederhana, atau mungkin saat aku merasa dilihat bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai orang yang dipahami. Hairil di sisi lain bukan tipe laki-laki yang banyak bicara, tapi dia tahu caranya membuat seseorang merasa berarti. Tanpa perlu banyak kata, dia akan mengingat hal-hal kecil seperti warna favorit set aku, atau cara dia suka menggulung ujung lengan bajunya. Dia mendengar dengan hati, dan itulah yang membuat aku jatuh pelan-pelan. Hari-hari aku tak selalu istimewa, tapi selalu terasa utuh. Duduk berdua di bawah pohon kampus sambil menatap langit yang sama. Berjalan kaki bersama meski hujan turun ringan. Tertawa karena hal konyol, lalu diam dan tetap merasa dekat. Cinta mereka bukan cinta yang meledak seperti kembang api, tapi cinta yang menyala seperti lilin kecil, tenang, konsisten, menghangatkan. Tapi hidup tidak perlu sesederhana itu. Setelah wisuda, jarak mulai hadir. Aku mengajar mimpiku, Hairil pun begitu. Karena mereka berjanji akan tetap saling percaya. Tapi waktu adalah ujian paling sunyi dalam hubungan. Percakapan yang dulu hangat mulai berubah menjadi formalitas. Senyuman berubah menjadi tanda tanya, dan malam-malam berubah menjadi renungan panjang.
Aku sering menangis diam-diam. Hairil juga mulai merasa kehilangan arah. Tapi mereka berdua terlalu saling mencintai untuk menyalahkan. Jadi mereka memilih cara yang paling menyakitkan tapi paling jujur. Melepaskan tanpa saling menyakiti. Hari terakhir mereka bertemu adalah di tempat pertama mereka bicara panjang di taman kampus, tempat semuanya dimulai. Hairil menatap mataku dan berkata pelan, "Kamu adalah rumah yang tidak bisa aku tinggali, tapi selalu ingin kukunjungi." Aku pun tersenyum meski hatiku pecah. Dan kamu adalah nama yang akan selalu aku sebut dalam doa. Setelah kepergian Hairil, aku sering menulis. Bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk aku sendiri. Untuk hatinya yang belum selesai, untuk kenangan yang masih tertinggal. Ia menulis surat, banyak sekali surat, tapi tak satu pun pernah dikirim. Hairil, hari ini aku melewati taman yang dulu pernah kita duduki. Kursi kayunya masih sama, pohon rindang yang masih tumbuh, tapi tidak ada kamu. Aku duduk di tempat yang sama, berharap kita mengulangi hari yang dulu. Tapi waktu tidak bisa diajak kompromi. Ia hanya berjalan maju tanpa pernah menoleh. Aku masih ingat caramu menyebut namaku, pelan tapi hangat. Septi. Seolah nama itu adalah rumah bagimu. Dan kini namamu masih tinggal di ujung lidahku, tapi tak pernah berani kusebut lagi. Aku rindu, tapi tak ingin kamu kembali, karena aku tahu kamu pun sedang tumbuh seperti aku. Dan kalau suatu hari kamu membaca surat ini, meski aku tahu kamu tak akan pernah ketahuilah, aku baik-baik saja, tapi aku tetap menyimpanmu dalam diam yang panjang dari aku yang pernah kamu genggam sebentar.
dulu, tapi aku sudah tidak ingin memilikimu. Aku hanya ingin tahu bahwa kamu baik-baik saja. Dan Hairil pun membalas, Septi, kamu masih cantik dengan caramu sendiri. Aku tidak lupa, tapi kini aku hanya ingin mengenangmu dengan tenang, bukan untuk kembali, tapi untuk tidak pernah benar-benar pergi. Dan mereka pun tersenyum, tanpa pelukan, tanpa janji, hanya dua jiwa yang pernah saling tumbuh, lalu memilih arah yang berbeda. Tahun demi tahun berlalu, waktu menghapus banyak luka, tapi tidak semua kenangan bisa dihapus. Ada yang tetap tinggal, bukan untuk menyakitkan, tapi untuk jadi pengingat bahwa cinta pernah tumbuh di sana. Septi kini lebih tenang. Ia tak lagi menunggu pesan dari siapapun, tak lagi mengandalkan bahagia dari orang lain. Ia berjalan dengan kaki sendiri, dengan hati yang pernah patah, tapi kini sudah belajar kembali mencintai diri sendiri. Dan di dalam dirinya, cinta masih tumbuh, tapi bukan lagi untuk Hairil, melainkan untuk versi dirinya sendiri yang bertahan, yang belajar terus menjadi meski pelan. Aku pernah mencintai seseorang sampai tak bisa berkata-kata. Tapi hari ini aku belajar bahwa yang paling pantas dicintai adalah diriku sendiri. Dan kamu, Hairil, tetap ada di hatiku. Bukan sebagai luka, tapi sebagai guru yang mengerjakan apa itu kehilangan yang damai.
pernah benar-benar pandai bicara. Kadang aku diam bukan karena tak peduli, tapi karena terlalu takut saat memilih kata. Dan Septi, dia gadis yang membuatku ingin belajar bicara. Tapi waktu berkata lain. Septi, maaf jika aku tak pernah benar-benar mengerti caramu mencintaiku. Aku terlalu sibuk dengan logikaku, dengan rencanaku, dengan dunia yang penuh tuntutan. Padahal kamu hanya ingin aku hadir, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai teman pulang. Aku menyesal, mungkin, tapi bukan karena kisah ini berakhir. Aku menyesal karena sering kali lupa bahwa cinta butuh ruang, bukan tekanan. Butuh kehadiran, bukan sekedar janji. Kini, setiap kali aku melewati tempat yang dulu kita lalui bersama, aku menyapa kenanganmu dalam hati. Terima kasih Septi karena pernah membuat aku merasa cukup. Bagaimana jika waktu bisa diulang? Apakah Septi akan tetap memilih jatuh cinta pada Hairil? Apakah Hairil akan tetap memilih pergi? Di dunia yang lain, dimensi yang paralel, mungkin mereka berdua tetap bersama. Mungkin mereka tinggal di rumah kecil di pinggir kota. Mungkin mereka sedang duduk berdua di beranda, menyeruput teh hangat sambil mentertawakan masa muda mereka yang rumit. Septi berkata, ternyata cinta memang tidak selalu indah. Tapi kalau bersamamu, bahkan badai pun terasa layak dilalui. Aku mungkin bukan laki-laki sempurna, tapi aku ingin jadi satu-satunya yang selalu datang padamu. Tapi itu semua hanya imajinasi. Dalam kenyataan mereka sudah berpisah, tapi siapa bilang cinta hanya milik bersama? Kadang, cinta paling tulus justru lahir dari mereka yang belajar melepaskan dengan tenang. Kini, waktu telah membawa mereka ke tempat berbeda. Mungkin Hairi telah menemukan cinta yang baru. Mungkin Septi juga sudah kembali menulis puisi untuk dirinya sendiri. Tapi jauh di dalam hati masing-masing mereka tahu ada satu cinta yang tak pernah mati, cinta yang pernah tumbuh lalu direlakan, cinta yang menjelma doa bukan luka. Untuk Hairil, aku tak menyesal pernah mencintaimu, karena melalui kamu aku belajar mencintai tanpa syarat. Dan aku harap di jalanmu yang baru kamu menemukan kedamaian seperti yang kamu berikan padaku. Untuk Septi, terima kasih karena tetap lembut meski dunia sering keras padamu. Kamu layak dicintai tanpa perlu mengemis, dan kamu tak perlu takut lagi karena kamu sudah cukup sejak awal. Ketika cinta tak lagi harus bersama. Ada hari-hari di mana aku masih menuliskan namamu, bukan untuk dikenang tapi untuk disyukuri. Karena kamu, aku belajar bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki. Kamu mengajarkanku arti hadir, bukan dengan raga tapi dengan rasa. Kamu mengajarkanku cara mencintai, tapi menggenggam erat terlalu erat. Cinta sejati bukan tentang siapa yang bertahan paling lama, tapi siapa yang tetap mendoakan, bahkan setelah tak lagi bersama. Aku tidak lagi menangis setiap kali mengingat kita. Kini aku tersenyum, karena kisah kita adalah kisah yang pernah bertumbuh dan itu cukup. Kita bukan takdir, mungkin, tapi kita adalah pelajaran yang abadi. Kadang aku bertanya-tanya, apakah kamu juga masih mengingat halte itu? Hujan yang menyatukan pandangan kita pertama kali, aku harap iya. Karena setiap hujan turun, aku tahu sebagian kecil hatiku masih menunggumu di sana.
Jika suatu hari kita bertemu lagi, aku tidak akan menanyakan kenapa kita berpisah. Aku hanya akan berkata, terima kasih karena pernah menjadi rumah. Dan jika kamu sedang berjalan di bawah hujan, sendirian, dengan merasa dunia terlalu sunyi, ingatlah, ada seseorang yang dulu mencintaimu dalam diam dan kini mencintaimu dalam damai. Untuk semua hati yang pernah belajar tumbuh lalu belajar merelakan, untuk cinta yang tak sempat jadi nyata tapi tetap tinggal dalam doa, untuk Hairil dan Septi, dan untuk kamu yang sedang mencintai dalam diam, jangan takut, karena cinta yang tumbuh tak pernah sia-sia. Waktu bukan musuh kita, tapi kadang ia berjalan tanpa peduli pada rasa yang ingin tetap tinggal. Aku dan Hairil masih saling menyapa, masih suka bertukar cerita meski tak sesering dulu. Tapi aku bisa merasakan ada yang berubah, bukan cintanya mungkin, tapi semangatnya untuk memperjuangkan kami. Dulu setiap pesan darinya terasa seperti pelukan. Sekarang kadang butuh waktu lama sebelum aku menerima balasan. Aku tahu dia sibuk dan aku ingin mengerti, tapi ada bagian dalam diriku yang mulai bertanya, apakah aku masih ada di prioritasnya atau hanya menjadi kebiasaan yang pelan-pelan ditinggalkan. Hairil, aku mencintai Septi, tapi aku juga sedang berjuang dengan hidupku sendiri. Kadang aku ingin menjelaskan semuanya, tapi takut itu hanya terdengar seperti alasan. Dia tidak pernah menuntut, tapi justru karena itulah aku merasa bersalah. Ia terlalu mengerti, hingga aku jadi terbiasa tidak menjelaskan apapun. Aku ingin tetap bersamanya, tapi aku juga takut bahwa cintaku padanya malah membuatnya menunggu terlalu lama di tempat yang sama. Sementara aku berlari mengejar mimpi, apa aku sedang mencintainya atau menahannya? Hairil, menurutmu apa cinta itu selalu butuh kebersamaan? Tidak, tapi cinta butuh arah, bukan alasan untuk tinggal. Kalau arahnya berbeda, kita harus bagaimana? Kalau arahnya berbeda, mungkin kita harus berhenti berjalan, duduk sebentar, dan lihat apakah kita masih mau saling tunggu. Aku ingin menunggu, tapi aku juga ingin tahu apakah dia akan kembali. Cinta yang harus diberi ruang. Cinta bukan tentang seberapa lama kita bersama, tapi tentang seberapa besar kita mengizinkan orang yang kita cintai itu tumbuh, meski bukan dalam pelukan kita. Aku mulai belajar menerima bahwa Hairil mungkin sedang mencari jalannya sendiri. Bahkan aku juga tidak bisa terus memeluknya saat ia perlu terbang, dan aku juga perlu belajar terbang sendiri. Aku tidak pernah ingin pergi dari Septi, tapi aku tahu ada waktunya kita harus memberi ruang agar cinta tidak menjadi beban, agar rindu tidak menjadi luka. Hari-hari semakin terasa sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena suara yang dulu mengisi keseharian kini perlahan menghilang dari rutinitas. Septi mulai terbiasa bangun tanpa pesan "selamat pagi" dari Hairil. Awalnya terasa hampa, namun lama-lama menjadi kebiasaan yang pahit tapi diterima. Ia masih memikirkan Hairil setiap hari, setiap langkahnya, setiap tempat yang ia lewati seringkali membawa kenangan akan momen-momen yang pernah mereka jalani bersama. Tapi kini semuanya terasa seperti kilas balik dari film yang sudah selesai tayang.
hanya tinggal jejak tanpa berkelanjutan. Hairil pun merasakan kehampaan yang serupa. Meski sibuk dengan berbagai urusan, pikirannya sering kembali pada sosok Septi, pada tawa kecil yang menenangkan, pada ketulusan yang tak pernah meminta apa-apa. Tapi ia tahu terlalu banyak waktu telah terlewat dalam diam, dan kadang diam yang terlalu panjang bisa memutus benang halus yang menghubungkan dua hati. Tak ada pertengkaran, tak ada perpisahan resmi, hanya jeda yang makin panjang, hingga akhirnya tak saling menyapa pun menjadi hal yang wajar. Jarak yang dulu terasa seperti ujian kini menjelma sebagai tembok yang terlalu tinggi untuk dilewati. Waktu terus melaju, musim berganti. Septi melanjutkan hidupnya, membangun harapan baru, menata ulang mimpi-mimpi yang dulu sempat melibatkan Hairil di dalamnya. Ia belajar tertawa lagi, meski kadang hatinya masih tersimpan sepotong rindu yang tak bisa sepenuhnya pergi. Hairil pun melangkah mencoba menyusun ulang makna bahagia dalam hidupnya. Tapi setiap kali hujan turun, kenangan akan Septi datang seperti bayangan yang tenang namun membekas. Ia tak lagi mencari pengganti karena ia tahu beberapa cinta bukan untuk digantikan, melainkan untuk dikenang selamanya. Keduanya tidak saling menghubungi, namun di dalam hati masih ada tempat yang tak pernah benar-benar tertutup. Sebuah ruang kecil bernama Dulu, tempat di mana mereka pernah menjadi satu rumah sama lain, walau hanya sementara. Kini mereka hidup di dunia yang sama, tapi dalam jalur yang berbeda. Mungkin mereka akan bertemu lagi di masa depan, mungkin tidak, tapi yang pasti mereka pernah saling mencintai dengan cara yang paling jujur. Cinta mereka bukan yang dipenuhi janji, bukan yang diabadikan lewat foto-foto bersama atau pesta pernikahan, tapi cinta yang tumbuh diam-diam, menguat dalam kebersamaan, lalu dilepas perlahan ketika waktu tak lagi berpihak. Dan meski kini tak lagi saling memiliki, keduanya tahu cinta itu tetap ada, bukan di tangan, bukan di pelukan, melainkan di dalam hati yang belajar untuk ikhlas, dan dalam jiwa yang tumbuh karena pernah saling mencintai. Waktu telah berlalu, 5 tahun atau mungkin lebih, tapi tak ada jejak digital yang saling bersinggungan. Foto-foto lama telah tersimpan dalam folder yang jarang dibuka. Pesan-pesan panjang sudah lama terhapus, tapi hati belum sepenuhnya melupakan. Septi kini hidup di kota yang berbeda. Ia menjalani hari-harinya sebagai pribadi yang lebih kuat dan matang. Di antara kesibukan bekerja dan mengejar impian, kadang ia tersenyum sendiri saat melewati tempat-tempat yang mengingatkan pada masa itu. Bukan senyum sedih, melainkan senyum yang tenang, tanda bahwa luka sudah sembuh, meski bekasnya tetap tinggal. Ia pernah jatuh cinta dengan tulus, dan meski cinta itu tak berakhir seperti dongeng, ia tahu itu adalah bagian penting dari perjalanannya menjadi siapa dirinya hari ini. Setiap keputusan, setiap air mata, setiap pertemuan dan perpisahan semuanya membentuk perlahan. Di tempat lain, Hairil pun berjalan dengan cerita hidupnya sendiri. Ia pernah menulis puisi tentang Septi, lalu menyimpannya dalam catatan pribadi. Ia tak lagi berharap untuk kembali, tapi sekalinya membiarkan kenangan itu hadir saat senja datang, saat hujan turun, atau saat lagu lama tiba-tiba diputar di radio. Ia pernah mencintai perempuan yang tak pernah meminta apa-apa tapi memberi segalanya lewat kehadiran. Dan dalam keinginan hari-harinya, sekarang ia tahu cinta seperti itu tidak datang 2 kali. Kini mereka tak saling mencari, tapi jika suatu hari secara tak sengaja mereka bertemu di sebuah tempat, di sebuah pameran, di perpustakaan, atau bahkan di halte tua tempat segalanya bermula, mereka mungkin hanya akan saling tersenyum, tanpa kata, tanpa tangis, tanpa penuh makna. Karena mereka tahu cinta mereka bukan cinta yang harus dimiliki sampai akhir. Cinta mereka adalah cinta yang tumbuh untuk dikenang, bukan untuk kembali dijalani, tapi untuk disimpan rapi sebagai bagian terindah dalam hidup yang terus berjalan. Dan di satu titik waktu, entah di masa depan yang jauh, Hairil mungkin akan duduk di beranda rumahnya
dengan secangkir kopi di tangan, lalu akan memandang langit sore yang tenang dan dalam hatinya berbisik pelan, "Terima kasih Septi, telah menjadi bagian paling hangat dari masa mudaku." Begitu pula Septi yang akan melihat hujan turun di balik jendela apartemennya, lalu tersenyum kecil, bukan karena ia masih mencintai, tapi karena ia pernah mencintai dengan sangat dalam. Waktu punya caranya sendiri untuk menenangkan yang pernah gaduh. Luka-luka lama telah berubah menjadi cerita yang bisa ditertawakan pelan di malam-malam sepi. Tak ada lagi rasa ingin kembali, hanya rasa syukur karena pernah merasa sedalam itu. Hairil dan Septi kini adalah dua nama yang penuh hidup di halaman yang berbeda. Mereka mungkin tak lagi saling tahu kabar, tak lagi saling menyebut nama satu sama lain, tapi mereka tahu kisah mereka pernah hidup sepenuh hati. Cinta yang pernah tumbuh itu tidak mati, ia hanya berpindah bentuk menjadi kekuatan, menjadi ketenangan, menjadi pelajaran yang tak bisa diajarkan oleh siapapun kecuali waktu. Di akhir segalanya, mereka tidak membawa dendam, tidak pula membawa harapan yang tak selesai. Mereka hanya membawa ketenangan yang lembut dan doa yang diam-diam masih dititipkan pada semesta. Karena cinta sejati tidak selalu harus memiliki wujud yang bisa disentuh. Kadang cukup menjadi cahaya hangat yang menemani langkah dari jauh.